Kok kita disuruh nggak beridentitas, bagaimana coba? Yang nggak boleh itu politik memasukkan identitas, ijazah palsu, orang tua palsu, itu yang nggak boleh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali Egy Sujana dalam salah satu diskusi, yang diskusi ini sebenarnya temanya adalah membahas politik identitas yang memang hari ini begitu mengemuka di permukaan menjelang Pilpres 2024. Politik identitas ini betul-betul menjadi sebuah diskursus yang sangat menyita perhatian publik, khususnya para politisi, para intelektual dan para akademisi. Dan diskusi ini lagi-lagi Egy Sujana tampil dengan sejumlah argumentasi seperti biasanya Pak Egy Sujana ini kemudian itu selalu mengutip ayat-ayat suci Al-Quran untuk kemudian memperkuat argumentasinya. Tetapi satu hal yang kemudian menarik di sini adalah di mana Egy Sujana lagi-lagi kemudian itu menggiring menggoreng lagi isu ijazah palsu. Bagaimana tidak Egy Sujana itu kemudian dalam diskusinya menyebut bahwa yang tidak boleh itu adalah politik identitas, itu memalsukan identitas. Nah itu, ini katanya itu yang tidak boleh, memalsukan ijazah hingga memalsukan orang tua, memalsukan ayah, memalsukan ibu, itu yang tidak boleh. Tetapi politik identitas Islam boleh. Egy Sujana ini memang seolah tak mau berhenti menggiring isu ijazah palsu di mana saja, ketika ada momen, ada kesempatan, ada ruang untuk kemudian menggiring isu ini, membangun opini ini, dia tidak akan pernah melewatkan. Dan inilah Egy Sujana ini yang memang seolah tidak mau melihat Pak Jokowi ini kemudian tenang. Kita akan coba simak dulu seperti apa perbincangan Egy Sujana ini yang lagi-lagi menggoreng isu ijazah palsu ini. Poin pentingnya adalah, poin pentingnya tadi kembali kepada Presiden Jokowi yang kita hormati sebagai presiden kita semua, itu janganlah membuat narasi-narasi yang logika kita susah nerima gitu loh. Kok kita disuruh nggak beridentitas, bagaimana coba? Yang nggak boleh itu politik memasukkan identitas, ijazah palsu, orang tua palsu, itu yang nggak boleh gitu menurut saya. Ya cukup. Ya udah. Ya kalau udah kira-kira nggak boleh. Dari diskusi ini betul-betul bahwa Egy Sujana seolah tak mau melewatkan kesempatan itu. Ketika kemudian ada ruang, ada momen, maka isu ijazah palsu itu pasti akan diangkat ke permukaan. Sekalipun perbincangannya bukan tema pada kasus ijazah palsu, tetapi Pak Egy ini akan selalu mengaitkan, membangun sebuah persepsi, mencari kalimat di mana dia akan bisa memunculkan istilah ijazah palsu. Sepertinya tema ijazah palsu ini itu sudah menggumpal di kepalanya, sehingga yang muncul itu akan selalu ijazah palsu Pak Jokowi, orang tua palsu. Ketika membincang tentang politik identitas, akhirnya Egy Sujana dengan lantang lagi mengatakan yang tidak boleh itu adalah memalsukan ijazah, memalsukan orang tua, itu menurutnya yang tidak boleh. Sementara yang lain itu sah-sah saja. Justru katanya bahwa sebagai muslim kita harus punya identitas. Politik identitas itu adalah hal yang seharusnya dilakukan. Malah sebagai seorang muslim wajib berpolitik dengan mengedepankan identitasnya sebagai seorang muslim. Dan itu kemudian dibantah
dengan tegas ya, dengan keras oleh M. Kodari, seorang pengamat politik yang kemudian mengulas ya tentang bahayanya itu politik identitas, dan jika itu dibiarkan maka itu ya bisa membawa ya bahaya bagi eksistensi di negara ini. Kita coba simak ya seperti apa bahaya politik identitas ini dalam pandangan M. Kodari ini. Nah, definisi politik identitas seperti ini memang berbahaya. Kenapa bahaya? Satu nih ya, buat saya lagi nih, anggap aja lagi nulis skripsi ini. Bahayanya satu, pertama bisa tidak akurat. Misalnya nih ketika Pilpres 2019 misalnya, ada sekelompok orang yang menamakan diri misalnya sebagai istimewa ulama begitu, memberikan label kepada Pak Prabowo sebagai calon Islam begitu, yang berimplikasi bahwa calon yang satu lagi yaitu Pak Jokowi itu bukan calon Islam begitu. Nah, menurut pengalaman saya, cara-cara seperti ini bisa sangat salah, Bang. Gitu. Kenapa? Yang dianggap sebagai calon yang tidak Islam atau tidak santri, jangan-jangan lebih soleh daripada calon yang dianggap santri begitu. Ya. Ini bisa berlaku di mana saja ya. Bahkan termasuk nih terjadi di kampus saya dulu waktu saya kuliah di UI dulu, begitu. Biasa tuh, dari dulu juga udah ada tuh praktek-praktek seperti itu. Yang kedua, alangkah berbahayanya kita sebagai sesama makhluk, ya, artinya ya sosok yang relatif, kemudian berusaha mengambil wilayahnya Tuhan, yang absolut itu, dengan mengatakan dia lebih Islami daripada si itu gitu. Si A lebih Islami daripada si B. Enggak bisa kita sebagai sesama manusia dengan segala kefanaannya mengatakan bahwa ini lebih Islami daripada yang satunya lagi, begitu. Siapalah kita ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, pelabelan seperti ini bisa menimbulkan emosi ya yang tensinya sangat tinggi karena berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya primordial ya, menyangkut identitas, dan pada titik itulah kemudian labelisasi semacam ini bisa menyebabkan dukungan kepada seorang calon yang dianggap sebagai lebih Islami itu bisa dianggap sebagai tugas dari Tuhan. Nah, kalau sudah tugas dari Tuhan, itu tinggal sebentar lagi angkat pedang, angkat pisau, ya, sehingga kemudian yang di seberang sana yang memilih yang lain itu akan ya menjadi korban kekerasan. Minimal dalam kasus Pilkada Jakarta misalnya, ini di berita ya, seorang nenek yang memilih Ahok misalnya dilarang disolatkan oleh, kabarnya nih di berita itu, oleh lingkungannya yang mayoritas tidak memilih Ahok. Nah, apakah kita ingin peristiwa semacam ini, Bang Karni, akan terjadi nanti di Pilpres 2024 begitu? Nah,